Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pina Elpania dengan NIM 10.0212.8212.659 dari Prodi Gizi angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis beda 2 min atau yang biasa disebut sebagai uji t-test. Nah, kebetulan pada soal yang sedang saya kerjakan saat ini termasuk uji t-test jenis tidak berpasangan atau independen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam soal. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam 2 kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg, sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Dengan alfa diketahui yaitu 5%. Baiklah, dari soal tersebut bisa saya simpulkan bahwa yang ditanya adalah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dengan ibu yang tidak merokok. Baiklah, langsung saja saya masukkan. Diketahui N1 atau jumlah sampel ibu hamil merokok yaitu sebanyak 40 orang, kemudian X bar dari ibu hamil merokok yaitu 2,9 kg, kemudian standar deviasi dari ibu hamil merokok yaitu 0,1 kg. Lalu yang kedua yaitu jumlah sampel dari ibu hamil tidak merokok yaitu 50 orang, lalu X bar dari ibu hamil tidak merokok yaitu 3,2 kg, serta standar deviasi dari ibu hamil tidak merokok yaitu 0,1 kg. Dengan alfa tadi sudah disebutkan bahwa alfa 5%, jadi di sini kita tulis A-nya menjadi 0,05. Untuk memudahkan proses pengerjaan, di sini saya sudah sediakan tabel. Bisa dilihat di sini bahwa saya membaginya menjadi 2 jenis kelompok, yaitu ibu hamil merokok dan ibu hamil tidak merokok dengan N40 dan 50, X bar 2,9 dan 32, serta standar deviasi 0,1 dan 0,1. Di sini juga saya lampirkan rumus untuk menambah pemahaman dalam pengerjaan nantinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam langkah penyelesaian. Langkah yang pertama yaitu adalah X1 bar. Nah, maka dari itu langsung saja kita masukkan sama dengan X1 bar 2,9. Kemudian langkah kedua yaitu X2 bar, langsung saja kita tulis sama dengan X2 bar. Kemudian langkah yang ketiga X1 bar min X2 bar. Berarti kita buat di sini sama dengan 2,9 dikurang dengan 3,2. Didapatkan hasil 0,3. Nah, kemudian langkah yang keempat ini kita sudah memasuki rumus, di mana kita masuk ke rumus yang di atas sini dulu. Baiklah, langsung saja kita kerjakan. Kita tulis sama dengan buka kurung N1 itu adalah 40, kemudian dikurangi 1, tutup kurung, kita kali, lalu kita kalikan dengan S1, lalu kita kuadratkan, kemudian kita tambah, buka kurung lagi dengan N2, kita kurangi dengan 1, tutup kurung, kita kalikan dengan S2, lalu kita kuadratkan. Nah, maka dari itu didapatkan hasil 0,88.
Kemudian langkah yang kelima yaitu N1 ditambah N2 dikurangi dengan 2. Maka langsung saja kita buat sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi dengan 2, maka didapatkan hasil 88. Kemudian langkah yang keenam yaitu langkah 4 itu kita bagi dengan langkah yang kelima. Langsung saja kita tulis sama dengan langkah 4 kita bagi dengan langkah yang kelima. Langkah 4 enter, maka kita dapatkan hasil 0,01. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu 1 per N1 per 1 per N2. Nah, maka dari itu langsung kita masukkan sama dengan 1 per N1 diketahui tadi 40, kemudian ditambah dengan 1 per N2 yaitu 50. Didapatkan hasil 0,045. Nah, kemudian langkah yang ke-8 yaitu kita kalikan antara langkah 6 dengan langkah yang ke-7. Langsung saja kita buat sama dengan langkah 6 kita kali dengan angka yang ke-7. Dapatkan hasil 0,00045. Nah, kemudian langkah yang ke-9 yaitu merupakan akar kuadrat dari langkah yang ke-8. Jadi kita buat di sini sama dengan SQRT buka kurung langkah yang ke-8 tutup kurung enter. Maka didapatkan hasil 0,021213203. Nah, semua langkah-langkah sudah kita selesaikan. Nah, maka dari itu sekarang saatnya kita menghitung T hitung dan juga T tabelnya. T hitung dihitung dengan cara X1 bar dikurang X2 bar dibagi dengan akar kuadrat dari langkah 8, atau bisa kita singkat langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita bagi dengan langkah ke-9. Langsung saja berarti langkah ketiga kita bagi dengan langkah ke-9. Maka didapatkan hasil min 14,14213562. Nah, sekarang kita mencari T tabel. Untuk mencari T tabel ini kita ketahui bahwa alfa tadi kita dapatkan yaitu 0,05. Maka kita mencari tabel di distribusi T dengan alfa 0,05 dan dengan DF itu 88. Mengapa dengan kita mencari DF itu 88? Karena jika N ini kita tambahkan 40 ditambah 50 ini akan menjadi 90, dan N ini masing-masing dikurangi dengan 1 maka akan menjadi 88. Tetapi berhubung pada tabel distribusi T tidak ada DF 88, maka kita ambil saja pada tabel tersebut yang menunjukkan DF-nya 90. Maka dari situ kita ketahui bahwa T tabel dari soal ini adalah 1,6662. Baik, T hitung dan juga T tabel telah kita selesaikan. Sekarang saatnya kita membuat keputusan dan juga kesimpulan. Saya buat di sini keputusan sama dengan HO ditolak karena T hitung dalam kurung saya ulangi di sini. Maaf, terdapat kesalahan, akan saya ulangi. Keputusan itu jadi HO ditolak karena T hitung itu yaitu min 14,14213562
14,21,35,62 itu lebih kecil. Itu lebih kecil daripada T-tabel, yaitu 1,6662, atau kita geser dulu, atau karena p-value kurang dari 0,05. Keputusan sudah didapatkan, maka dari sini dapat kita simpulkan. Kita buat kesimpulan sama dengan terdapat perbedaan antara berat badan bayi yang baru lahir terhadap ibu hamil yang merokok dan ibu hamil tidak merokok. Yaitu saya dapatkan bahwa rata-rata berat badan bayi yang baru lahir itu lebih rendah dari ibu hamil yang merokok lebih rendah dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak merokok. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.